Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di mata kuliah analisis perancangan perusahaan. Kali ini kita akan membahas modul 1, yaitu tentang pendahuluan dan pemasaran. Sebelum memulai lebih lanjut, berikut adalah hal-hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu apa itu badan usaha, bagaimana sih identitas perusahaan, bagaimana aspek pasar dan pemasaran, apa itu analisis pasar dan SWOT, dan yang terakhir tentang kelayakan bisnis. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu badan usaha. Apa itu badan usaha? Secara teori, badan usaha dapat didefinisikan sebagai organisasi ekonomi yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang dalam wadah kelembagaan formal, dikelola secara teratur berkesinambungan untuk membuat, menyediakan, atau mendistribusikan barang dan jasa. Sebagai contoh, di sini ada perseroan terbatas, yaitu ada PT Kereta Api Indonesia. Bentuk lainnya ada contohnya adalah koperasi, dan firma. Tentu tidak asing kan teman-teman terhadap contoh ini. Selanjutnya yaitu ketika teman-teman di sini ingin membangun sebuah perusahaan atau badan usaha, yang tidak kalah penting adalah pendefinisian identitas perusahaan kita. Nah, dimulai dari visi kita sampai dari moto perusahaan. Tentu nggak asing dong dengan yang namanya visi dan misi. Ya, hampir setiap organisasi, bukan hampir sih, semuanya harus punya visi dan misi. Masih bingung nggak apa pengertian dari visi dan misi dan bedanya apa? Nah, kalau visi kita dapat definisikan sebagai cara pandang menyeluruh yang futuristik. Jadi istilahnya mau dibawa kemana sih perusahaan kita gitu, organisasi kita mau dibawa kemana. Kalau misi ini cara mencapainya. Contoh, kita punya visi. Misalnya kita adalah perusahaan energi. Nah, kita punya visi yaitu menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia. Lalu misi kita adalah dapat menguasai pangsa pasar minyak sebesar 50%. Itu misi kita. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan ini terdengar sama ya dengan visi, padahal sebenarnya berbeda. Kalau visi itu cenderung lebih panjang jangka waktunya. Apakah dapat berubah? Mungkin bisa berubah dengan perkembangan zaman gitu. Kalau tujuan itu lebih ke jangka pendek. Misal tadi kita punya visi yaitu menjadi perusahaan energi nasional berkelas dunia. Kemudian tujuan kita selama 5 tahun ke depan nih, kita ingin memenuhi kebutuhan konsumen akan minyak di Indonesia. Lanjut lagi ke strateginya. Mau kayak gimana? Mau dimulai dari kios kecil atau langsung kios-kios besar? Dan yang tidak kalah penting dari identitas perusahaan yaitu adalah logo. Saya sudah sediakan, di sini ada beberapa contoh ciri logo yang unik. Apakah harus semuanya dipakai? Tentu tidak harus, tapi at least 3 dari 5 ini bisa sebagai acuan gitu. Sederhana, unik, mudah diingat, tahan lama, fleksibel dan sesuai. Sederhana. Nah, di sini saya sudah sediakan contoh tanda centang. Bukan sekedar tanda centang ya. Tapi teman-teman tanpa saya sebutkan tentu tahu ini apa. Iya, ini adalah Nike. Sederhana, unik, mudah diingat, tahan lama. Nah, kenapa logo ini tahan lama itu penting? Tahan lama maksudnya adalah dia tidak berubah. Mungkin ada beberapa logo yang berubah-berubah gitu, tapi nggak jauh beda. Tapi lebih penting adalah mempertahankan logo kita gitu. Kenapa? Nanti kita bisa membuat konsumen jadi bingung. Ketika kita punya konsumen yang loyal, terus kemudian kita tiba-tiba berubah gitu, konsumen bingung. Ini benar produk yang sering saya repeat order atau bukan gitu, kok berubah, jangan-jangan ini KW atau bukan gitu kan. Nah, kalau fleksibel, maksud fleksibel di sini adalah ketika logo tersebut ditempatkan di berbagai media tidak berubah bentuknya. Contoh nih, kita sebut merek aja McD, McDonald gitu. McD. Nah, saya tanpa menggambarkan, teman-teman udah tahu nih, udah inget kan, inget logonya kayak gimana ya, bentuk M. Terus fleksibel, maksudnya kita taruh di paper bag, taruh di tasnya, taruh di tempat minumannya, taruh di baliho. Logonya sama gitu, logonya nggak berubah. Jadi tadi nggak membingungkan konsumen, sesuai gitu. Sesuai misalnya di sini contohnya dadar gulung gitu. Di sini ada 3 darah. Oh, dadar gulung 3 rasa. Berarti oh ini tuh gambar dadar gulung ya kayak gini sesuai. Nah tapi kok Nike dia uh, produk olahraga tapi kok nggak sesuai? Mungkin bisa saja sesuai dengan value and belief dari perusahaan. Nah, apa itu value dan belief perusahaan? Value itu adalah nilai-nilai dianut oleh perusahaan kita.
contohnya integritas. Kita tuh mau kemana sih gitu perusahaannya, jadi mau dibawa kemana, jadi ada value yang kita anut sebagai perusahaan. Misalnya dengan nilai-nilai ingin membuat berintegritas dalam membuat produk ayam gitu, ya udah kita akan dengan integritas itu kita akan mencari pemasok yang berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian tidak ketinggalan ada moto perusahaan. Nah, moto perusahaan ini misalnya ya kalimat frasa gitu, ya untuk membangkitkan semangat dan motivasi juga, baik secara internal. Oh iya, kita ini misalnya PLN gitu. PLN ingin menjadi perusahaan listrik nasional, jadi penyedia sumber listrik gitu. Terus turunan dari moto itu ada apa? Ada tagline. Tentu kalau saya sebut ini KFC, jagonya ayam. Ini mungkin udah dulu banget ya, tapi mungkin masih ingat kayak Nokia Connecting People gitu. Jadi ada nilai-nilai yang dianut tapi kita suarakan ya gitu. Itu. Nah, sebagai orang teknik, tentu kita butuh analisis pasar. Jadi, ketika kita ingin membangun suatu perusahaan, kita harus tahu kita itu ada di mana. Nah, tujuan analisis pasar adalah untuk mengetahui berapa banyak usaha yang serupa. Jadi, kita itu saingannya siapa aja sih? Kita ada di level mana? Apakah masih baru? Atau teman-teman yang lain atau perusahaan sejenis itu masih baru juga? Atau mereka udah veteran gitu? Dan kita ada di mana dan kita bisa menentukan kita akan bertarung di daerah mana gitu. Ini ada contohnya, misalnya ada perusahaan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Dia punya ya semacam penjual produk gitu. Faktor penentunya adalah persaingan kita di mana? Di harga, mutu, promosi, jasa layanan, fasilitas atau lokasi gitu. Ini ada pembobotan, biasanya dibobotkan oleh para expert gitu. Bisa di sini kita juga dengan berbagai macam literatur kita bisa menentukan perusahaan A itu harganya dimasuk di mana sih gitu. Oh, di level 3 gitu. Oke, lokasinya di mana gitu. Jadi kita bobotin satu-satu, kita mencoba mengkuantifikasikan dari perusahaan-perusahaan sejenis gitu, biar kita lebih yakin nih kita ada di mana gitu. Selanjutnya juga penting, yaitu analisis SWOT. Nah, analisis SWOT itu apa? Apa fungsinya? Yaitu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal. Ya, mesti nggak asing. SWOT itu akronim dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Tujuannya adalah untuk melakukan analisis situasi atau kondisi, sehingga dapat merumuskan strategi perusahaan dalam persaingannya di pasaran. Nah, analisis SWOT ini terdapat dua faktor, yaitu ada faktor EVAS dan IVAS. EVAS itu maksudnya external factor dan IVAS itu internal factor strategis. Itu. Nah, misalnya kita udah menentukan nih sebagai pembuat perusahaan, kita menentukan internal factor strategi yang kita punya. Di sini internal factor itu ada peluang dan kelemahan. Misalnya internal factor di peluang itu kita punya peluang apa? Kita ini contohnya perusahaan produk makanan misalnya. Kita punya apa sih yang kita tawarkan sebagai peluang? Oh, kita adalah produk yang menawarkan varian rasa. Biasanya untuk produk sejenis mereka cuma satu rasa, kita ada berbagai macam rasa. Terus terdapat dalam kemasan yang rapi, dimasak dengan cara yang aman, makanan yang tidak terlalu asin. Jadi kalau asin tuh susah untuk diterima gitu. Nah, kemudian sama halnya dengan kelemahan, kita mendefinisikan apa sih kelemahan dari produk kita atau perusahaan kita. Oh, karena kita masih baru, misalnya kita baru membuat perusahaan kita punya keterbatasan terhadap peralatannya. Nah, di sini kita membuat kode terhadap pendefinisian. Kita tadi kan udah mendefinisikan peluang kita. Untuk lebih mudahnya kita melakukan kode terhadap hal tersebut. Jadi, menawarkan varian rasa kita beri kode A dan begitu seterusnya. Nah, di sini ada teknis pembobotan. Bisa kita lihat di vertikal dan horizontal, ini adalah faktor-faktor kita tadi. Nah, gimana cara ngisinya? Misalnya kita bandingkan faktor A dan A. Oh, A dan A ini sama, berarti kita nggak usah bandingkan, jelas dong, tentu menang gitu. Nah, ini yang penting lagi nih, faktor A dan D. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya kita lihat dari bagian yang vertikal dulu. Nih, vertikal di sebelah sisi kiri dan yang horizontal. Horizontal di sisi kanan ini gitu. Misalnya kita bandingkan, menawarkan varian rasa kita bandingkan dengan
terdapat dalam kemasan yang rapi. Penting mana sih? Nah, penting mana ini juga berdasarkan expert juga gitu. Penting mana? Penting, konsumen sekarang itu lebih penting ke varian rasa daripada kemasan gitu. Walaupun sama-sama penting ya, tapi lebih penting ini. Berarti satu ini menunjukkan A lebih penting daripada B. Kemudian selanjutnya, misalnya A dan C. Varian rasa dan dimasak dengan cara yang aman itu pentingan mana sih gitu. Oke, dimasak cara yang aman itu juga penting, tapi antara varian rasa dan dimasak dengan cara yang aman, konsumen lebih menentukan yang lebih suka yang mana gitu. Lebih suka yang A, begitu seterusnya. Nah, di sini ada 0 gitu, A dan G itu dibandingkan. Menawarkan varian rasa dibandingkan dengan keterbatasan terhadap peralatan. Karena kita masih baru nih, kita nggak bisa maksa menawarkan varian rasa yang banyak, tapi kita masih keterbatasan terhadap peralatan. Berarti kita dikalahkan oleh kelemahan kita, yaitu keterbatasannya. Begitu seterusnya. Lalu di setiap row ini ada berapa angka 1 sih? Ada totalnya 8. Nanti kita tambahkan seterusnya untuk tiap baris gitu sampai nanti kita ketemu di totalnya berapa. Kemudian kita melakukan pembobotan. Bobot ini dapat dari mana? Ini ada 87. 87 dan ini row-nya 8. Bobot ini didapatkan dari 8 dibagi 87. Kemudian dapat bobotnya 0,92. Terus kita lanjutkan sampai di K. Jadi di K ini sampai akhirnya kita menemukan bobotnya itu 1 gitu. Nah, untuk EVAS sendiri, EVAS itu external factor yang tidak bisa kita kendalikan, kekuatan dan kelemahan. Misalnya masyarakat yang semakin sadar akan nilai gizi, itu nggak kita bisa kendalikan, tapi itu bisa kita lihat sebagai kekuatan. Dengan orang yang sadar akan nilai gizi, dengan produk yang kita tawarkan, bisa jadi kekuatan kita. Tapi kelemahannya, orang takut membeli sesuatu yang baru. Oke, dengan kelemahan ini kita nggak bisa kontrol juga. Nah, caranya juga sama tadi seperti EVAS. Kita lakukan pembandingan, kemudian kita lakukan totaling row-nya, kemudian kita mendapatkan angka 1 di akhir ini. Nah, kemudian selanjutnya analisis SWOT-nya sendiri antara faktor EVAS dan EVAS-nya. Nah, ini ada rating. Rating tadi misalnya A ini tuh sebenarnya apa sih gitu. Ditentukannya dari expert sendiri gitu. Ratingnya ini termasuk penting gitu untuk varian rasa. Dia tuh butuh 3 gitu. Nanti skornya itu rating dikalikan dengan bobot, kita dapat skornya. Ini hasil akhir skornya. Jadi ini adalah strength, weakness. Ini opportunity dikurangi threat. Jadi 1,6 sekian-sekian dikurangi 1,4 sekian-sekian. Itu untuk mendapatkan nilai EVAS-nya. Kemudian sama untuk EVAS-nya juga. Seperti itu, nilai opportunity-nya kita kurangi dengan threat kita. Ini hasilnya. Contoh aja. Nah, kemudian dari faktor yang kita dapatkan tadi, kita tempatkan nih di kuadran analisis SWOT-nya. Nah, di sini ada 4 kuadran 1, 2, 3, dan 4 gitu. Ada opportunity, strength, threat, dan weakness. Nah, dari angka tadi ternyata kita mendapatkannya di kuadran 1, yaitu progresif. Nah, progresif itu apa sih gitu? Mana yang harus kita tingkatkan? Antara opportunity dan threat itu harus kita tingkatin. Mana? Oke. Misalnya ada di sini tentukan 2 faktor. Misalnya antara strategi S dan O. S dan O ini di sini berarti ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Berarti di sini kita lebih mengedepankan peluang kita gitu. Kalau misalnya ada di sini gimana? Berarti ini ada threat dan weakness. Threat dan weakness berarti dengan menyusun strategi untuk menghindari ancaman sekaligus melindungi kelemahan. Jadi kita fokus di kelemahan dulu deh. Kelebihan kita nanti dikembangin ya, gitu. Kemudian selanjutnya di aspek pasar dan pemasaran itu ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini kita dapat memecah lagi menjadi segmentasi geografis, demografis, tingkah laku, psikografis, dan sosial budaya. Untuk apa? Ini untuk memudahkan kita. Siapa sih yang mau kita sasar gitu. Misalnya kita mau jual produk kita, wilayahnya mana nih untuk segmentasi geografis? Wilayahnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ukuran kotanya apa gitu? Apakah di desa, di kota gitu? Iklimnya gimana gitu? Nah, dan lain sebagainya. Sampai di
kelas sosialnya, siapa yang mau kita sasar, bawah, menengah, atas gitu. Ini kita mendefinisikannya dulu gitu, segmentasi pasar mana yang mau kita sasar. Kemudian selanjutnya adalah targeting. Secara definisi, targeting merupakan kegiatan yang berisi dan menilai serta memilih satu ataupun lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui betul teknik-teknik dalam mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan pada masa yang akan datang. Jadi penting nih, kita udah menentukan segmentasinya, mau kemana aja. Oh, setelah kita menentukan, kemudian kita targeting. Siapa yang mau kita sasar tadi? Sasarnya dengan menentukan strategi yang dapat mendukung usaha kita tersebut. Nah, kegiatan selanjutnya itu positioning. Setelah tadi kita lakukan segmentasi pasar, targeting, kemudian adalah penempatan produk, mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Jadi kita tuh mau di bagian mana sih sebenarnya ketika kita udah ngelihat segmentasinya, targetnya kemana, dan produk kita itu ditempatkan sebagai apa? Sebagai pesaing yang cukup kuat atau newbie nih, gitu. Nah, selanjutnya yaitu kelayakan bisnis. Tadi kita mau bangun perusahaan. Lalu misalnya atau kita mau mengembangkan bisnis kita. Tentu kita perlu layaknya studi kelayakan bisnis gitu. Untuk apa? Nah, hasil studi kelayakan bisnis pada prinsipnya bisa digunakan antara lain yaitu untuk merintis usaha baru. Tadi kita mau bikin toko, kira-kira cukup nggak ya antara modal kita, terus pasar yang kita tuju gitu, atau untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Kita udah ada, udah cukup settle, tapi kita ingin expand lagi nih. Apa yang perlu kita kaji? Makanya kita perlu uji kelayakan bisnis, pengkajiannya. Kemudian kita mau menginvestasikan hal yang baru gitu, memilih jenis usaha atau investasi proyek yang menguntungkan, mana nih yang lebih untung gitu, proyek A kah atau B atau sebagainya, mana yang mau kita pilih. Maka kita butuh uji kelayakan bisnis sebelum kita terjun, jadi itu penting. Dalam membangun perusahaan tadi, kita perlu uji kelayakan bisnis. Nah, aspek apa aja sih yang akan dijadikan pengkajian dalam studi kelayakan bisnis? Nah, berikut nih beberapa aspeknya, yaitu tadi ada aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologis, manajemennya mau kayak gimana sih, dan kemudian aspek finansial, itu tidak kalah penting. Catat ya. Dalam uji kelayakan bisnis atau studi kelayakan bisnis, kita juga akan membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran, yaitu merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel mana yang dapat dikendalikan oleh perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dalam pasar sasarannya. Terdiri dari, biasanya kita kenal dengan 4P, tapi di sini kita ada 7P. P-nya apa? Ada produk, price, place, saluran distribusi mau kayak gimana, atau promotionnya, kita mau promosi lewat media apa gitu. Kemudian yang selanjutnya 3P yang lain yaitu ada people, process, and physical evidence. Orang-orangnya mau kayak gimana? Prosesnya seperti apa aja? Lalu physical evidence-nya. Suasananya mau seperti apa sih? Industrialis kah? Atau santai kah? Dan lain sebagainya. Demikian untuk pertemuan kita pada modul 1 ini. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui pertemuan selanjutnya atau dapat dikirimkan di email saya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.